Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Marzuki, NIM 35 2010 445 dari kelas 1E C5 20 Universitas Bangsa. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang jawaban UTS Otomasi Industri dengan dosen pengampun Bapak Agus Suwarno SKOM MT. Satu, otomasi industri ini pada dasarnya adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan penerapan sistem mekanis, elektronik, dan juga sistem informasi yang berdasarkan komputer untuk bisa mengoperasikan dan juga mengendalikan produk perusahaan. Contoh dalam industri alat berat, pengelasan yang dilakukan secara manual memiliki tingkat akurasi kesalahan sebanyak 1% sampai 1,5%. Namun pada saat ini tugas tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan mesin otomasi dengan tingkat kesalahan yang di bawah 0,001%. Manfaat menggunakan alat otomasi mampu melakukan berbagai tugas yang rentan terhadap pekerjaan yang sangat berbahaya. Untuk itu, nantinya lingkungan kerja akan menjadi lebih aman dan tingkat kecelakaan kerja pun akan menurun. Yang kedua, menggunakan alat otomasi akan menciptakan sumber daya yang lebih berharga pada volume produksi yang besar dan juga tentunya akan meningkatkan nilai keuntungan perusahaan. Ini adalah untuk pekerja manual dan ini adalah kerja otomasi, dan kerja otomasi ini dikerjakan dengan sekian banyak robot, jadi untuk kuantitinya lebih banyak daripada manual. Dua, rangkaian seri adalah rangkaian listrik di mana semua hambatan listrik atau peralatan listrik disusun berderet. Ujung hambatan satu bersambungan dan ujung hambatan yang lainnya. Besarnya hambatan total rangkaian pada rangkaian seri merupakan jumlah dari keseluruhan hambatan peralatan listrik yang disambung dalam rangkaian. Kelebihan rangkaian seri adalah lebih hemat biaya karena tidak banyak memerlukan kabel hambatan. Analisis kerusakan lebih cepat. Arus yang mengalir pada masing-masing beban atau komponen yang sama. Lebih efisien dalam mengantar arus listrik, bukan tegangan, karena pada rangkaian seri semua beban mendapat arus besar yang sama. Kekurangan rangkaian seri adalah apabila salah satu beban atau komponen dalam rangkaian mati, maka arus listrik akan berhenti. Hambatan pada rangkaian seri menjadi lebih besar karena merupakan jumlah hambatan beban yang ada. Pada penggunaan lampu beserta lampu listrik arus AC, lampu akan menyala tapi tidak bersinar terang yang sama karena adanya perbedaan tegangan. Ini adalah contoh rangkaian seri. Rangkaian listrik paralel adalah suatu rangkaian listrik di mana semua input komponen berasal dari sumber yang sama. Semua komponen satu sama lain tersusun paralel. Kelebihan rangkaian paralel adalah apabila masing-masing komponen terhubung ke sumber listrik, maka jika ada salah satu komponen mati, komponen yang lain tidak akan berpengaruh. Seluruh komponen satu sama lain tersusun paralel dengan sumber listrik, maka semua akan mendapat tekanan yang sama. Kekurangan rangkaian paralel adalah apabila beban listrik yang disusun secara paralel memiliki tahanan yang berbeda, maka arus listrik yang mengalir ke masing-masing beban ke listrik menjadi tidak bersama. Karena jumlah kabel menghantar yang digunakan lebih banyak, maka untuk biaya pembuatan akan lebih mahal dibanding dengan rangkaian seri. Ini adalah salah satu contoh gambar rangkaian paralel. Nomor 3, di rumah saya terdapat alat elektronik. Saya akan mencoba menghitung daya penggunaan listrik per bulan dan beban tarifnya. Untuk perhitungan rumusnya yaitu daya yang keluar dari suatu alat elektronik itu dikalikan dengan masa penggunaan elektronik tersebut. Dan contoh di sini ada sebuah kulkas 350 watt dengan masa panjang penggunaannya ada 24 jam. Jadi 350 watt ini dikalikan 24 jam jadinya adalah 8.400 watt. Satu buah mesin cuci 350 watt dikalikan 1 jam mendapatkan 350 watt
dan sebuah setrika 300 watt dikalikan 1 jam mendapat 350 watt, dan satu buah TV 80 watt dikalikan 4 jam. Jadi lama penggunaan untuk menonton TV itu sekitar 4 jam, jadinya 4 kali 80 yaitu 320 jam watt. Dan satu buah AC 300 dengan daya 320 watt dengan masa lama penggunaan 10 jam itu sekitar 3200 watt, dan 6 buah lampu dengan watt dayanya adalah 10. Jadi 10 watt ini dikalikan 6 dulu, terus dikalikan dengan masa penggunaan lampu yaitu 12 jam. Itu udah watt 120 watt. Satu buah kipas angin 46 watt dan lama penggunaan 6 jam. Dan hasilnya ada 276 watt. Satu buah pompa air 125 watt dikalikan 3 jam mendapatkan 375 watt, dan total semuanya adalah 13.391 watt per jam per hari. Per hari menggunakan daya sebesar 13.391 watt. Jika ingin merubah ke sebuah kWh, kita harus membagi 13.391 watt dengan 1000 watt karena 1 kilowatt sama dengan 1000 watt. Jadi N jumlah wattnya dibagi dengan 1000 watt atau per 1 kilowatt. 13.391 dibagi 1000 mendapatkan 13,3191 kilowatt per hari. Jika kita menggunakan listrik secara konstan selama sebulan menjadi 13,391 kilowatt dikalikan 30 hari mendapatkan 401,73 kilowatt. Ini untuk sebulan. Jika tarif listrik daya listrik adalah 13.352 rupiah per kilowattnya, jadi 401,7 kilowatt dikali 1.352 rupiah, dan hasilnya adalah 545.842 rupiah. Dan ini kalau kita menggunakan daya listrik secara konstan per hari mendapatkan 13.391, dan untuk tarif yang harus kita bayar sama sebulan yaitu 545.842 rupiah. Tapi ini semua tidak pasti, kadang kita juga menggunakan nonton TV, kadang tidak, kadang menggunakan AC, kadang tidak. Jadi ini secara perhitungan konstan begitu. Nomor 4, apakah energi dapat diperbarukan? Ya, energi dapat diperbarukan. Energi yang dapat diperbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Istilah lain dari energi tersebut adalah energi berkelanjutan. Artinya energi ini merupakan energi yang dapat diperbarui terus-menerus selamanya, selama masih ada sumber energi yang digunakan untuk memperbaruinya. Di bawahnya adalah contoh energi yang dapat diperbarukan. Energi angin. Angin terbentuk karena adanya perbedaan suhu di suatu tempat, atau kata lainnya udara yang bergerak dari suhu rendah ke suhu yang lebih tinggi. Energi angin banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk membagikan tenaga listrik menggunakan turbin. Ini adalah contoh dari energi tenaga angin. Biasanya dipasang di tepi-tepi laut atau di atas gunung yang mempunyai angin yang besar. Dan selanjutnya ada energi air. Energi air juga merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang melimpah di dunia. Sungai-sungai yang
bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik, disebut juga PLTA di Indonesia. Dalam sistem PLTA, air mengalir dimanfaatkan untuk memutar turbin atau kincir. Kincir yang berputar menggerakkan generator sehingga bisa menghasilkan listrik. Ini adalah foto dari PLTA di Indonesia. Nomor 5, transformator adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf tegangan AC dengan cara menurunkan atau menaikkan. Transformator juga disebut sebagai trafo yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik dan hanya berfungsi pada tegangan arus bolak-balik atau AC. Cara kerja transformator yang sederhana pada dasarnya terdiri dari dua lilitan kumparan kawat, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Kumparan kawat ini dililitkan pada sebuah besi yang diberi nama inti besi atau core. Kumparan primer yang terus dialiri oleh arus AC menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Kekuatan medan magnet ini dipengaruhi oleh beberapa besarnya arus listrik yang dialiri. Semakin besar arus listriknya, semakin besar pula medan magnetnya. Fluktuasi medan magnet terjadi di sekitar kumparan primer dan menginduksi GGL, gaya gerak listrik, dalam kumparan sekunder. Selanjutnya terjadi pelimpahan daya dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Dengan demikian terjadilah pengubahan taraf tegangan listrik, baik dari tegangan rendah menjadi tegangan yang lebih tinggi, maupun dari tegangan tinggi menjadi tegangan yang rendah. Sedangkan pada bagian ini, inti besi atau trafo biasanya berisi kumpulan lempengan besi tipis yang terisolasi dan ditempel berlapis-lapis. Kegunaan dari hal tersebut adalah untuk mempermudah jalannya medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik kumparan serta untuk mengurangi suhu panas yang ditimbulkan. Fungsi trafo 1. Rangkaian kontrol. Transformator digunakan pada tegangan listrik, peralatan elektronik yang umumnya manusia gunakan seperti charger, komputer, radio, televisi, dan berbagai peralatan lainnya supaya dapat digunakan pada tegangan kontrol 5 volt, 12 volt, 18 volt, dan seterusnya. 2. Rangkaian pengatur frekuensi. Di dalam frekuensi, trafo digunakan untuk mengatur besaran frekuensi radio yang dihasilkan. 3. Distribusi dan transmisi listrik disebut mendistribusikan listrik dari pembangkit listrik kepada pemakai listrik. Dibutuhkan penaikan tegangan agar tidak terjadinya drop tegangan. 6. Konsep dan sistem protek otomasi industri adalah protek otomasi industri sangat berpengaruh dengan protek sistem tenaga listrik. Pengamanan yang dilakukan terhadap peralatan listrik yang terpasang pada sistem tenaga listrik tersebut terhadap kondisi abnormal dari sistem tenaga listrik. Kondisi abnormal yang dimaksud yaitu berupa hubungan singkat atau shortcut jenis. Gangguan ini menyebabkan lonjakan arus yang melalui sistem dan peralatannya. Bentuk gangguan arus hubungan singkat tersebut adalah gangguan fasa ke tanah dan menggunakan antara fasa yang sifatnya bisa bertemporer dan permanen. Sistem proteksi yang baik membutuhkan dukungan peralatan proteksi yang baik pula. Salah satu sistem proteksi yang bisa digunakan adalah koordinasi antara leg loser dan section nailers. Leg loser digunakan untuk mengamankan sistem dari arus lebih yang diakibatkan adanya gangguan hubungan singkat. Sedangkan section nailers dapat digunakan untuk meminimalkan daerah padam akibat gangguan yang ada dengan cara menggunakan section jaringan. Nomor 7, ini adalah diagram untuk membaca suatu gelang resistor, di mana perhitungan resistor dengan 4 cincin warna. Bit pertama memberikan digit pertama, yang bit kedua memberikan digit yang kedua, yang kolom 2 ini, baris kedua.
Bed ketiga memberikan digit ketiga, baris ketiga ini. Untuk bed keempat menentukan pengalian atau ohm. Bisa dilihat yang sebelah sini. Dan bed kelima menentukan toleransi batas atas dan batas bawah, kurang lebihnya seperti itu. Contoh di resistor ini terdapat gulungan 1 yang berwarna merah. Yang berwarna adalah nilainya adalah 2. Yang kedua adalah orange, yang nilainya adalah 3. Dan yang ketiga adalah warna ungu dengan nilai adalah 7. Yang gulungan keempat adalah hitam. Ini ada perkalian di sini untuk ohmmeter, untuk ohm. Dan yang gulungan kelima adalah gulungan untuk persentase toleransi. Di sini terlihat 2, 3, 7, 1, dan toleransi 1%. Jadi dibaca untuk resistor ini adalah 237 ohm. Untuk toleransi atas dan bawah adalah 1%. Untuk yang contoh yang kedua, di sini terdapat 4 bed, hijau, biru, kuning, dan gold emas. Yang di sini kan ada 5, yang di sini hanya 4. Jadi bacanya untuk hijau ini nilainya adalah 5. Untuk biru adalah 6. Dan yang ke bed ketiga adalah warna kuning adalah 4. Yang bed keempat ini enggak ada, jadinya kosong, jadinya jadi ohm. Jadi untuk bed toleransi ada 5%. Jadi yang dibaca adalah 560 kilo ohm, toleransi 5%. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah ucap dan salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.